Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Sistem reproduksi manusia bagian 7. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi ini biasanya terjadi pada 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, 1 kali siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada beberapa perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek dan bahkan lebih panjang. Seseorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus menstruasinya itu akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Sedangkan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Sebelum kita membahas tentang siklus menstruasi serta fase-fase yang terjadi di dalam siklus menstruasi, kita akan membahas hormon yang berperan di dalam siklus menstruasi itu sendiri. Yang pertama, hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan hormon LH atau luteinizing hormone. FSH itu memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium, sedangkan peningkatan produksi hormon LH secara mendadak itu akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, kedua hormon ini, yakni hormon FSH dan LH, adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau hipofisis ini merupakan kelenjar yang terletak di otak di bagian depan kita. Selanjutnya ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kedua hormon ini akan memicu dinding rahim pada perempuan itu untuk menebal. Nah, kedua hormon ini itu dihasilkan oleh folikel yang berada di dalam ovarium itu sendiri. Nah, fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari tadi yang terletak di otak bagian depan untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Nah, untuk lebih jelasnya, kapan dan di mana keempat hormon ini akan bekerja selama fase atau siklus menstruasi, kita akan membahas siklus atau fase yang terjadi di dalam proses menstruasi. Oke, 3 fase di dalam siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua proliferasi, dan yang ketiga adalah fase sekretori. Yang perlu kalian ingat di sini, karena namanya adalah siklus, maka ketiga fase ini akan terus berulang sampai dengan masa yang sudah ditentukan. Nah, jika fase atau siklus menstruasi pada wanita ini berhenti, maka seorang wanita atau perempuan itu akan terkena kondisi di mana dia disebut dengan istilah menopause. Menopause itu kondisi di mana seorang perempuan sudah tidak bisa menghasilkan lagi yang namanya sel telur. Karena dia sudah tidak lagi menghasilkan sel telur, maka perempuan itu tidak lagi mengalami yang namanya fase menstruasi.
Ya, yang pertama ini dari ketiga fase di dalam siklus menstruasi itu adalah fase menstruasi itu sendiri. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone tadi itu memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis tadi. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Yang dimaksudkan di sini dengan luruh itu adalah eh, dinding rahimnya itu menipis lagi. Darah yang menempel atau menebal di dinding rahim itu akan akan terlepas dari dinding rahim dan keluar menjadi menstruasi. Selanjutnya, fase yang kedua itu fase proliferasi. Pada proses perkembangan folikel tadi yang ada di dalam ovarium, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun, hanya ada satu folikel yang terus berkembang setiap bulannya. Jika kalian review kembali pada pembelajaran sebelumnya ketika tahapan perkembangan organ reproduksi pada perempuan itu ada proses namanya oogenesis atau proses perkembangan sel telur. Nah, pada tahapan tersebut, setelah proses pembelahan meiosis 2 itu dihasilkan 4 buah, memang dihasilkan 4 buah sel anakan, tetapi tidak semuanya berkembang menjadi sel telur kan? 3-nya itu tidak berkembang, hanya satu saja yang menjadi sel telur, dan yang ketiganya itu hanya menjadi badan polar. Nah, itu yang dimaksud dengan beberapa folikel berkembang, namun hanya satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Oke, jadi pada awal perkembangannya, folikel tersebut menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Kedua hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat dinding rahim itu sedang mengalami penebalan, pada saat itulah fase yang disebut dengan fase proliferasi. Nah, tujuan dari penebalan dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur itu sudah dibuahi oleh sperma. Nah, fungsi lain dari hormon estrogen itu adalah untuk memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon LH ini diproduksi secara terus-menerus. Karena diproduksi secara terus-menerus dan dia meningkat secara mendadak, maka peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari dalam folikel. Nah, keluarnya sel telur dari dalam folikel yang telah matang, proses inilah yang disebut dengan istilah ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari dalam folikel. Selanjutnya yang ketiga, fase sekretori. Ketika folikel yang telah melepaskan sel telur, dia akan berubah lagi, namanya bukan lagi folikel, tapi dikenal dengan istilah corpus luteum. Nah, sel telur yang telah diovulasikan tadi itu akan ditangkap oleh fimbriae, bagian dari organ reproduksi perempuan. Nah, fimbriae dan setelah itu akan bergerak menuju ke bagian tuba fallopi. Jika pada saat itu sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi ya, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada corpus luteum tadi untuk tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, jangan bingung ya, corpus luteum itu sama dengan folikel. Bedanya, dia disebut dengan folikel jika di dalamnya masih terdapat sel telur. Ketika sel telur atau ovum, jika ovumnya itu sudah keluar dari dalam folikel, bukan disebut folikel lagi, tapi disebut dengan corpus luteum. Jadi folikel dan corpus luteum itu sama-sama saja, mereka sama-sama menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Oke, selanjutnya pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron tadi pada perempuan itu rendah karena tadi sudah dikirimkan sinyal ya ke corpus luteum untuk tidak lagi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, kadar rendah dari hormon estrogen dan progesteron tadi itu menyebabkan jaringan penyusun pada dinding rahim itu mulai rusak
dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim itu mulai pecah, sehingga perempuan itu akan mengalami yang namanya siklus menstruasi. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan ulang lagi ya. Ibu akan merangkum. Tiga fase pada proses menstruasi itu ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Pada fase menstruasi itu terjadi proses peluruhan dinding rahim, yakni keluarnya darah dari dinding rahim. Hal tersebut disebabkan karena sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Pada fase menstruasi ini bersamaan dengan berkembangnya folikel serta ovum yang terdapat di dalam folikel. Hormon yang bekerja pada fase menstruasi itu adalah hormon FSH. Selanjutnya yang kedua yakni fase proliferasi. Pada fase proliferasi ini intinya hormon yang bekerja adalah hormon estrogen dan hormon progesteron dan terjadi penebalan dinding rahim. Selain itu terjadi proses ovulasi, yakni proses matangnya ovum atau keluarnya ovum dari dalam folikel. Selain itu juga terdapat kerja dari hormon estrogen, yakni memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Fase yang ketiga, pada fase sekretori itu intinya adalah korpus luteum tidak lagi menghasilkan atau tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga dinding rahim itu tidak lagi menebal. Tidak menebalnya dinding rahim itu menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim itu pecah. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.